jadi tadi Kak Disti kan udah kasih contoh tindakan-tindakan bullying itu seperti apa aja. Tapi pada banyak kasus tuh anak tuh nggak berani gitu untuk cerita bahwa dia menjadi korban bullying. Sementara orang tua juga jadi nggak tahu kan gitu. Sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda anak itu menjadi korban bullying? Oke, tanda-tanda ya ketika anak menjadi penyintas bullying. Di sini aku bagi jadi 3 ranah ya, Kak Anggi, tanda-tandanya. Yang pertama adalah tanda di ranah fisik dan material. Contohnya, anak sering mengeluhkan sakit kepala, sakit perut, terus juga pusing, mual, sakit pencernaan gitu ya. Lalu pada aspek materinya misalnya uang jajannya sering kali habis tanpa ada tujuan atau pengeluaran yang jelas. Atau yang ketiga barang-barangnya sering hilang, alat tulis, tas, atau pakaian dan sebagainya. Lalu tanda-tanda yang selanjutnya, ranah selanjutnya adalah tanda-tanda di ranah performa akademis. Konsentrasinya menurun, performa atau nilai-nilai anak juga ikut menurun, kesulitan konsentrasi di kelas atau bengong gitu ya, terus tidak termotivasi untuk berangkat sekolah, bahkan bolos atau menolak untuk tidak bersekolah seperti itu. Dan yang terakhir di ranah psikologis atau di sosial emosionalnya, yaitu munculnya kecemasan, bisa jadi mimpi buruk, nafsu makan berkurang, di rumah terlihat uring-uringan gitu ya tanpa ada sebab yang jelas, mulai ada sesuatu yang dirahasiakan atau ketika diajak berbicara tentang sesuatu seperti menyembunyikan dan menolak, lebih sensitif, lebih sering marah, kurang lebih seperti itu. Setidaknya ada tanda-tanda yang bisa dikenali oleh orang tua. Oh, oke, jadi kalau dari pengalaman Kak Disti ini biasanya mereka tuh di ranah-ranah tersebut mengalami semuanya atau ada yang cuma di ranah misalnya materi saja atau gimana Kak? Oke, ya memang setiap anak itu berbeda-beda ya gitu, karena karakternya beda, cara menyikapi masalahnya juga beda gitu ya. Jadi tidak ada panduan yang saklek sebenarnya terkait dengan tanda-tanda tersebut. Nggak mesti di tiga-tiganya keluar gitu ya. Tapi ketika kita mulai melihat beberapa ciri anak ini kayaknya, mungkin sebagai orang tua kadang-kadang kita juga pasti punya insting gitu ya, kok ada yang berbeda nih dari anak saya, kok anak saya tadi misalnya sering kehilangan sesuatu nih atau perilakunya berubah gitu. Itu Atau pernah ngalamin tuh. Oke. Itu diumpetin terus gitu sama temannya, maksudnya mungkin bercanda. Tapi kan itu udah mesti dikomunikasikan juga kan. Iya, betul sekali. Jadi tadi ketika ada perubahan atau ada sesuatu yang hilang, orang tua mulai mengobservasi. Nah, sebenarnya sih lebih tepat ketika kita memberikan penanganan yang cepat untuk anak gitu. Oke, jadi itu pentingnya orang tua tahu tanda-tanda, mungkin harus lebih peka dengan anaknya juga, karena kalau semakin awal terdeteksi itu lebih mudah untuk menanganinya gitu Kak ya. Lebih mudah mendeteksi dan lebih mudah memberikan penanganannya ya. Iya.